Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Shutter yang dirilis pada tahun 2008. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Jane dan Ben. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, mereka berdua sepakat untuk menikah. Setelah menikah, mereka berdua memutuskan untuk menetap di Jepang. Ben ini sudah bertahun-tahun hidup di Jepang karena dia bekerja sebagai fotografer di sebuah perusahaan. Berbeda dengan Jane yang sebelumnya tinggal di Amerika dan kini dia memutuskan untuk menetap di Jepang bersama dengan Ben. Setelah pesta pernikahan mereka selesai, mereka pun pergi berbulan madu di sebuah villa yang berada di desa terpencil di Jepang. Dalam perjalanan ke villa, Jane dikagetkan dengan kemunculan sosok wanita yang berada di tengah jalan. Akibatnya, Jane pun menabrak wanita tersebut dan mobil yang dia kendarai mulai tak terkendali hingga menabrak sebuah pohon. Dalam keadaan panik, Jane dan Ben berusaha mencari tubuh si wanita yang tadi ditabrak. Namun setelah berkeliling di sekitaran tempat itu, mereka tidak bisa menemukannya. Para polisi pun dikerahkan untuk mencari tubuh wanita itu, akan tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Karena tidak menemukan tanda-tanda dari wanita yang mereka tabrak, Jane dan Ben pun kembali melanjutkan perjalanan ke villa. Selama mereka berbulan madu, Jane selalu memikirkan keadaan wanita misterius yang dia tabrak. Jane masih merasa bersalah pada si wanita tersebut. Karena Jane terlihat selalu gelisah, Ben pun memintanya untuk menikmati waktu kebersamaan mereka dan melupakan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka pun kembali ke kota Tokyo. Kemudian, Ben mengajak Jane untuk menemui teman dekatnya yang bernama Bruno. Bruno memperkerjakan Ben sebagai fotografer untuk perusahaannya, dan dia menyediakan sebuah tempat tinggal untuk Ben yang dilengkapi dengan studio pribadi. Setelah melihat rumah baru mereka, Jane dan Ben pun nampak sangat senang. Nice to meet you. It's good? Yeah, better than good. Good. All right. Kemudian mereka pun melakukan mantap-mantap di rumah baru mereka. Di malam harinya, Jane mengalami sebuah mimpi buruk tentang wanita yang dia tabrak. Keesokan harinya, Jane dan Ben melihat hasil foto mereka saat berbulan madu. Di beberapa foto, mereka menemukan adanya cahaya putih misterius yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tapi di sini mereka masih berpikir positif bahwa mungkin saja itu hanyalah sebuah pantulan cahaya. Kemudian Ben pun pergi bekerja, sedangkan Jane memutuskan untuk berjalan-jalan di kota Tokyo. Setelah seharian berkeliling kota Tokyo, Jane pun pulang ke rumah. Lalu dia bertemu dengan asisten Ben yang bernama Seiko. Seiko meminta izin pada Jane untuk memperlihatkan hasil foto yang Jane potret ketika berkeliling kota Tokyo. Saat melihat hasil fotonya, Seiko terkejut melihat cahaya putih pada foto Jane yang ternyata itu adalah foto hantu. Seiko mengetahui itu adalah foto hantu karena mantan pacarnya adalah seorang fotografer yang khusus untuk memotret hantu. Karena Jane tertarik dengan foto hantu itu, Seiko pun mengajaknya untuk pergi menemui mantan pacarnya pada keesokan harinya. Setelah itu, Ben mengajak Jane untuk makan malam bersama Bruno dan juga satu sahabatnya yang bernama Adam. Keesokan harinya, Jane dan Seiko pergi ke kantor majalah pemotretan hantu untuk menemui mantan pacar Seiko yang bernama Ritsuo. Lalu terungkaplah bahwa sebagian besar foto hantu yang dipotret oleh tim Ritsuo adalah hasil editan saja. Meskipun begitu, ada beberapa foto hantu asli yang berhasil diabadikan oleh Ritsuo. Ritsuo pun mengajak Jane untuk melihat banyak foto hantu yang asli di mana foto-foto itu dia dapatkan dari berbagai tempat. Ritsuo percaya jika para hantu yang muncul di foto itu memiliki urusan yang belum selesai. Jadi mereka muncul di dalam foto untuk menyampaikan pesan tertentu pada manusia. You know, connecting us with the unseen could be your father or mother. Setelah itu, Jane pun berangkat pulang ke rumah dengan menggunakan kereta listrik. Di dalam kereta, Jane terkejut melihat sosok wanita yang dia tabrak sebelumnya. Hal itu pun membuat Jane menjadi sangat ketakutan dan terus memikirkan si wanita itu.
Ketika sampai di rumah, Jane melihat Ben yang sedang stres karena masalah pekerjaannya. Ben sangat kecewa karena hasil foto dari pemotretan yang dia lakukan sebelumnya ternyata mengalami kerusakan. Setelah Jane mengeceknya, ternyata ada bayangan putih yang diasumsikan sebagai penampakan hantu. Lalu Jane pun bercerita pada Ben bahwa dia melihat hantu dari wanita yang dia tabrak. Jane berpikir mungkin saja wanita itu mulai menghantui mereka. Karena pikiran Ben sedang sangat stres, dia pun menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Jane. Hal itu pun membuat Jane dan Ben mengalami sedikit pertengkaran. Just think about it. Jane, that's what this is about. Now, come on. Today is just not the day. Keesokan harinya, Ben pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya yang kurang fit. Sudah beberapa hari, Ben selalu merasa pegal di pundaknya. Namun saat dokter memeriksanya, tidak ditemukan suatu penyakit pada pundak Ben. Sepulang dari rumah sakit, Ben kembali bekerja untuk memperbaiki hasil foto yang dia cetak kemarin. Ketika sedang sibuk bekerja, Ben merasa ada seseorang yang mengelus lehernya. Ben pun mengira bahwa itu adalah Jane. Tak berselang lama, Ben mendapatkan telepon yang ternyata dia adalah Jane yang sedang berada di luar rumah. Lalu, siapa yang tadi mengelus lehernya? Ben kemudian memutuskan untuk kembali ke ruang kerjanya dan alangkah terkejutnya karena dia melihat sosok hantu wanita yang ditabrak oleh Jane. Melihat hal itu membuat Ben menjadi takut dan berteriak histeris. Teriakan itu didengar langsung oleh Jane yang masih tersambung dengan telepon. Dengan cepat Jane pun pulang ke rumah dan dia menemukan Ben sedang duduk termenung. Setelah itu Jane menyadari bahwa ternyata Ben juga didatangi oleh sosok hantu wanita tersebut. Jane pun mengajak Ben untuk menemui seorang paranormal agar mereka tahu apa yang diinginkan hantu wanita itu. Si paranormal mulai mengamati foto hantu yang dipotret oleh Jane dan Ben. Tiba-tiba saja paranormal itu mulai berteriak dalam bahasa Jepang. Jane pun tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh si paranormal. Jane meminta Ben untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh si paranormal. Namun Ben tidak mau menerjemahkannya dan lebih memilih untuk mengajak Jane pergi karena dia ada jadwal pemotretan. Jane yang masih merasa penasaran pada hantu wanita itu mulai mengamati hasil pemotretan Ben yang ada di foto hantunya. Dia pun menemukan satu foto hantu yang terlihat seperti menuju ke arah sebuah gedung. Setelah dicari tahu, ternyata hantu itu menunjuk ke arah lantai 17 dari gedung di mana Ben bekerja. Jane segera meminjam kamera Polaroid pada Seiko dan segera pergi menuju ke lantai 17 gedung tersebut. Dengan menggunakan kamera Polaroid akan memudahkan Jane dalam mencari hantu wanita itu. Setelah memotret di sekitaran lantai 17, akhirnya Jane berhasil memotret hantu wanita tersebut. Suasana yang semakin mencekam membuat Jane merasa sangat ketakutan. Saat akan keluar dari sana, Jane melihat ada satu bingkai foto yang jatuh secara tiba-tiba. Di dalam foto yang jatuh itu, Jane melihat ada satu sosok wanita yang mirip dengan wanita yang ia tabrak beberapa hari yang lalu. Diketahui bahwa wanita itu bernama Tanaka Megumi. Dan foto tersebut ternyata dipotret oleh Ben. Dengan cepat, Jane pun segera pergi menemui Ben untuk menanyakan perihal hubungannya dengan Megumi. Sesampai di rumah, Jane terkejut melihat Ben yang terlihat sangat ketakutan. Rupanya sebelum Jane tiba, Ben sempat diganggu oleh sosok hantu wanita tersebut. Kemudian Jane pun bertanya pada Ben apakah dia mengenal Megumi atau tidak. Kemudian Ben pun mulai menceritakan bahwa dia dan Megumi dulunya merupakan sepasang kekasih. Awalnya hubungan mereka berdua sangatlah bahagia dan harmonis. Namun sayangnya hubungan Megumi dan Ben tidak mendapat restu dari ayah Megumi. Ini dikarenakan ayah Megumi tidak suka Megumi berpacaran dengan Ben yang merupakan warga negara asing. Beberapa waktu kemudian ayah Megumi meninggal dunia akibat suatu penyakit. Sejak kematian ayahnya, Megumi menjadi sosok yang sangat berbeda. Dia menjadi sangat posesif dan terlalu terobsesi pada Ben. Lama-kelamaan sikap Megumi membuat Ben menjadi sangat risih dan dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Megumi. Megumi pun menjadi sangat bersedih dengan keputusan Ben yang meninggalkannya begitu saja. Awalnya Ben mengira jika dia putus dengan Megumi, maka Megumi akan berhenti mengikutinya lagi. Namun pada kenyataannya Megumi masih terus mengikutinya dan selalu memata-matinya dari kejauhan. Ben sempat menceritakan perilaku Megumi itu pada Bruno dan Adam. Mereka pun memberitahu Megumi bahwa hubungannya dengan Ben telah berakhir dan dia tidak boleh terus-terusan mengikuti Ben. Sejak saat itu Ben tidak pernah lagi bertemu dengan Megumi. Jane pun menjadi sangat bingung mengapa Megumi ada di tengah jalan saat mereka menuju ke villa. Ben berpikir mungkin saja Megumi mengikutinya hingga ke sana dan tanpa sengaja dia tertabrak. Hantunya pun kini mulai meneror Jane dan Ben.
Sementara itu, Adam yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba saja diteror oleh hantu Megumi. Hantu Megumi membuat Adam mengalami luka yang sangat parah pada bagian matanya. Dengan cepat, Adam pun dibawa ke rumah sakit. Mendengar kabar Adam mengalami kecelakaan, Ben pun segera menghubungi Bruno untuk memberitahukan hal tersebut. Mereka berdua berjanji untuk bertemu di rumah sakit. Saat Bruno akan berangkat ke rumah sakit, tiba-tiba saja hantu Megumi mendatanginya. Sementara itu di rumah sakit, Ben mengetahui bahwa nyawa Adam tidak bisa diselamatkan. Ben mencoba memberitahu Bruno, namun dia sama sekali tidak bisa dihubungi. Karena merasa sangat khawatir, Ben dan Jane segera pergi ke rumah Bruno. Sesampai di sana, mereka menemukan banyak foto yang telah digunting oleh Bruno. Tak bisa lama, Bruno pun muncul dan langsung melompat dari balkon apartemennya hingga dia pun meninggal seketika. Hal itu tentu saja membuat Ben menjadi sangat bersedih. Dalam satu hari, dia telah kehilangan dua teman dekatnya. Jane dan Ben memiliki firasat bahwa Megumi lah yang telah membunuh Bruno dan Adam. Namun Ben sendiri tidak mengetahui alasan Megumi membunuh kedua temannya tersebut. Kemudian Ben mengajak Jane untuk segera pergi ke Amerika saja karena dia takut jika Megumi menyakiti mereka berdua. Sesampai di rumah, Jane mengetahui fakta bahwa ternyata Megumi telah meninggal sebelum mereka menikah. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto hantu Megumi di dalam foto pernikahan Ben dan Jane. Selama ini tanpa Ben dan Jane sadari, ternyata hantu Megumi telah mengikuti mereka. Untuk menghentikan teror hantu Megumi, Jane mengajak Ben untuk pergi ke rumah Megumi. Sesampai di rumah Megumi, mereka langsung masuk untuk mencarinya. Rumah Megumi nampak sangat sepi, seperti tidak ada orang yang tinggal di sana. Setelah berkeliling cukup lama, Jane melihat sosok seperti Megumi sedang duduk di sebuah ruangan. Setelah didekati, ternyata Megumi telah meninggal dunia. Dari beberapa botol racun yang ditemukan di rumah Megumi, kemungkinan besar Megumi telah melakukan bunuh diri dengan meminum racun dan selama berbulan-bulan tidak ada yang mengetahui bahwa Megumi telah meninggal dunia. Jane dan Ben pun segera memanggil polisi dan ambulans untuk membawa mayat Megumi ke rumah sakit. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menginap di hotel karena besok mereka akan pergi ke upacara pemakaman Megumi. Ketika sedang beristirahat, Ben diganggu oleh sosok hantu Megumi. Tak bisa lama, Jane pun terbangun dan melihat Ben tersedak oleh sesuatu. Saat melihat mulut Ben, Jane terkejut dengan banyaknya lalat yang keluar dari mulut Ben. Lalu hantu Megumi muncul dan mulai meneror Jane juga. Keesokan paginya, Ben dan Jane hadiri acara kremasi Megumi. Dengan dikremasi mayat Megumi, maka Megumi akan mendapat keterangan jiwa. Jane dan Ben pun akhirnya pulang ke rumah dan kembali menjalani kegiatan mereka sehari-hari. Mereka mengira bahwa teror hantu Megumi telah usai dan mereka bisa hidup dengan tenang. Akan tetapi sepertinya Megumi masih menghantui mereka. Saat Jane mengecek hasil foto yang dia cetak tadi, dia melihat beberapa foto hantu Megumi saat berada di rumahnya. Dalam foto itu, Megumi seperti masuk ke dalam sebuah ruangan. Jane pun segera mengecek ruangan itu dan di sana dia menemukan sebuah koper yang di dalamnya terdapat kamera pemberian Megumi untuk Ben. Lalu Jane segera mengecek foto yang ada di dalam kamera itu. Betapa terkejutnya dia setelah melihat foto Megumi yang dilecehkan oleh Bruno dan Adam. Beberapa saat kemudian Ben pun tiba di rumah. Jane langsung memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan pada Megumi sebelum dia meninggal. Dengan terpaksa Ben mulai menjelaskan kebenarannya selama ini dia sembunyikan dari Jane. Setelah dirinya dan Megumi putus, Ben merasa sangat terganggu pada kebiasaan Megumi yang terus saja menguntitnya. Dengan bantuan Bruno dan Adam, dia mencoba menghentikan kebiasaan buruk Megumi. Suatu hari Ben mengajak Megumi untuk minum bersama. Megumi pun nampak sangat senang, tapi tanpa dia ketahui minuman yang diberikan Ben padanya telah diberi obat tidur. Setelah Megumi lemah, Ben, Adam, dan Bruno mengajaknya ke sebuah tempat. Lalu Bruno dan Adam mulai melecehkan Megumi. Sedangkan Ben hanya melihat Megumi dilecehkan sambil memotretnya. Megumi yang saat itu masih setengah sadar terus berusaha untuk melawan mereka. Tapi pada akhirnya Megumi tidak bisa melawan karena Bruno dan Adam lebih kuat daripada dirinya. Setelah dilecehkan dan dipermalukan, Megumi menjadi sangat bersedih melihat Ben yang hanya diam saja. Karena tidak sanggup menanggung rasa malu itu, Megumi nekat melakukan bunuh diri. Mendengar pengakuan Ben membuat Jane merasa sangat marah.
Dia tidak menyangka bahwa Ben bisa berbuat hal sekecil itu pada seorang wanita. Kini Jin menyadari bahwa alasan Megumi menghantui-nya karena dia ingin memberitahu kenyataan bahwa Ben bukanlah orang baik. Setelah mengetahui semuanya, Jin memutuskan untuk bercerai dengan Ben. Tanpa berlama-lama lagi, Jin langsung pergi meninggalkan Ben. Seketika Ben pun merasa sangat bersedih karena Jin meninggalkannya. Ben mulai marah dan kesal pada Megumi yang membuat kehidupan pernikahannya menjadi hancur. Kemudian Ben mengambil kamera Polaroidnya dan mulai memotret di sekitar rumahnya untuk mencari tahu di mana hantu Megumi berada. Karena tak kunjung menemukan keberadaan hantu Megumi, Ben pun menjadi muak dan langsung melempar kamera Polaroidnya. Tanpa sengaja, kamera Polaroid itu memotret Ben, dan ketika Ben mengecek hasil fotonya, dia terkejut karena ternyata selama ini hantu Megumi menempel pada pundaknya. Inilah alasan mengapa setiap hari Ben selalu merasa pundaknya sakit. Dokter pun tidak bisa mencari tahu penyebab pundak Ben selalu sakit. Ben pun menjadi sangat ketakutan akan hal tersebut. Ben mencoba mencari cara untuk melepaskan Megumi dari pundaknya. Sebagai usaha terakhirnya, Ben nekat menyetrum dirinya sendiri. Hal itu tentu membuat Ben terluka dan pada akhirnya dia menjadi gila karena hantu Megumi. Di scene akhir kita akan melihat keadaan Ben yang saat ini dirawat di rumah sakit jiwa. Hingga saat ini hantu Megumi masih menempel padanya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.